Halo co-friends, di sini terdapat dua soal terkait operasi bilangan bulat. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita perlu mengetahui urutan operasi bilangan bulat itu sendiri. Jadi, ketika dalam satu soal itu terdapat beberapa operasi bilangan bulat, maka kita perlu mengetahui operasi mana sih yang harus dikerjakan atau diprioritaskan terlebih dahulu dalam pengerjaannya. Nah, kita bisa memahami konsep urutan tersebut dengan menggunakan singkatan PEMDAS, di mana P untuk parenthesis atau dalam kurung, kemudian E untuk eksponen atau perpangkatan, M untuk multiplication atau perkalian, D untuk division untuk pembagian, A untuk addition atau penjumlahan, dan S untuk subtraction atau pengurangan. Nah, kemudian konsep yang perlu kita pahami yang kedua yaitu perkalian tanda. Jika ada tanda positif dikali positif, maka akan menghasilkan bilangan positif. Kemudian jika bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Kemudian bilangan negatif dikali bilangan positif akan menghasilkan bilangan negatif, dan bilangan negatif dikali bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif. Nah, kemudian jika ada A dipangkatkan N, maka A-nya dikali sebanyak N kali. Jadi A dikali A dikali A hingga sebanyak N kali. Nah, oke. Kita langsung ke soal yang ke A. Di sini ada soal 8 ditambah 3 dikali min 3 dipangkatkan 4. Nah, di sini ada dalam kurung nih. Maka sesuai dengan konsep urutan operasi bilangan bulat tadi, kita perlu menyelesaikan bilangan yang ada di dalam kurung dan perpangkatan ini terlebih dahulu. Maka kita selesaikan di sini, kita tuliskan kembali menjadi 8 plus 3 dikali min 3 pangkat 4. Maka min 3-nya dikali min 3 sebanyak 4 kali. Maka min 3 dikali min 3 dikali min 3 dikali min 3. Maka hasilnya kita bisa operasikan dulu terlebih dahulu yang ini. Maka kita bisa tulis menjadi 8 plus 3. Nah, min 3 dikali min 3 dikali min 3 dikali min 3 di sini itu menghasilkan 81. Nah, di sini kita sudah memiliki 8 plus 3 dikali 81. Nah, sesuai dengan urutan operasi bilangan bulat tadi, maka dari penjumlahan dan perkalian, maka kita harus mendahulukan perkalian terlebih dahulu. Di sini kita perlu menyelesaikan 3 dikali 81 terlebih dahulu. Maka menghasilkan 243. Nah, 243 lalu kita tambahkan dengan 8 sehingga hasilnya menjadi 251. Oke, kemudian kita menyelesaikan soal B. Di sini ada soal 3 ditambah 2 pangkat 2 di pangkat 3. Nah, maka kita perlu menyelesaikan 2 pangkat 2 terlebih dahulu nih, karena dia berada di dalam kurung. Kemudian nanti akan kita pangkatkan dengan 3. Maka kita bisa menuliskan soalnya menjadi 3 ditambah 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 dikali 2 di pangkat 3. Lalu kita selesaikan dulu yang di dalam, maka sama dengan 3 ditambah 4 pangkat 3. Nah, kemudian karena di sini ada perpangkatan dan penjumlahan, maka kita perlu menyelesaikan perpangkatannya terlebih dahulu. Sehingga menjadi sama dengan 3 ditambah 4 pangkat 3 itu sama dengan 4 dikali 4 dikali 4. Kemudian dari sini kita bisa menyelesaikan perkaliannya terlebih dahulu dibandingkan penjumlahannya. Maka kita selesaikan dulu 4 dikali 4 dikali 4, maka 64. Sehingga sama dengan 3 plus 64. Lalu kita operasikan penjumlahannya sehingga menjadi 67. Nah, maka jawaban soal yang A itu sama dengan 251 dan jawaban soal yang B itu sama dengan 67. Sekian pembahasan soal kali ini, sampai jumpa di soal selanjutnya.